Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrayanti dari kelas manajemen D. Di sini saya akan menyusun jawaban pertemuan 5 pada poin D. Yang pertama, data penjualan produk Shinsui pada perusahaan XYZ. Yang kedua, data penjualan produk Shinsui pada perusahaan JXY. Yang ketiga, data seksi silang penjualan produk-produk Shinsui di pasar. Yang keempat, analisis regresi, analisis korelasi, dan koefisien determinasi dari kedua perusahaan tersebut. Option A, perusahaan XYZ pada penjualan produk Shinsui. Yang pertama, analisis regresi secara manual dan kesimpulan. Yang kedua, analisis korelasi produk momen juga kesimpulannya. Yang ketiga, koefisien determinasi dan juga kesimpulannya. Option B, perusahaan JXY penjualan produk Shinsui. Yang pertama, analisis regresi secara manual beserta kesimpulannya. Yang kedua, analisis korelasi produk momen dan juga kesimpulannya. Yang ketiga, koefisien determinasi beserta kesimpulannya. Option C, gabungan penjualan dari perusahaan XYZ dan JXY. Yang pertama, analisis regresi secara manual dan kesimpulannya. Yang kedua, analisis korelasi produk momen beserta kesimpulannya. Dan juga yang ketiga, koefisien determinasi beserta kesimpulannya. Sebelum ke materi, saya ingin meminta maaf terlebih dahulu tidak membuka file tugasnya di internet, dikarenakan susah jaringan. Dan tugasnya sudah saya rarkan terlebih dahulu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tugas ekonomi manajerial. Kita buka terlebih dahulu filenya. Di sini sudah tertera soal di perusahaan XYZ dan data penjualan produk motor Yamaha WR155 di perusahaan JYX. Produk sama perusahaannya beda. 8 tahun terakhir, mulai dari 2012 sampai dengan 2019. Dari data tersebut, buatkan 1. Analisis regresi secara manual, 2. Analisis korelasi produk momen, 3. Koefisien determinasi. Jika pada tahun 2020 harga berubah sebesar rupiah, tentukan sendiri berapa jumlah permintaannya. Dan di sini saya sudah menjawab soal-soal tersebut. Yang pertama, 1. Ada data penjualan produk Shinsui pada perusahaan XYZ. Kenapa saya memilih produk Shinsui? Karena saya memakai produk tersebut. Di sini sudah tertera data tahun 2001 sampai 2008 dengan harga 2001 25.000, 2002 15.000, dan 2003 10.000, 2004 5.000, 2005 7.000, 2006 3.000, 2007 18.000, 2008 8.000. Ada satu lagi yaitu
jumlah atau dengan huruf I 2001 160, 2002 335, 2003 500, 2004 640, 2005 800, 2006 850, 2007 900, dan 2008 970. Di sini ada nomor 2, yaitu dengan data penjualan produk Shinsui pada perusahaan JYX pada tahun 2001 sampai 2008 dengan harga 2.500, dan ada juga yang paling rendah itu harga 3.500. Jumlah produk 120 pada 2001. Ada juga jumlah paling rendah yaitu 2003 dengan jumlah 400. Dengan nomor 3 ada data seksi silang penjualan produk Shinsui di pasar. Perusahaan XYZ tahun 2001 sampai 2008, dan harga paling tinggi ada di 2001 yaitu 25.000, dan harga paling rendah ada di 2006 3.000. Jumlah perusahaan XYZ paling rendah ada pada tahun 2001 yaitu 160, dan jumlah paling tinggi ada di tahun 2008 yaitu dengan jumlah 970. Perusahaan JYX ada dari 2001 sampai 2008 dengan produk paling banyak yaitu 2001 dengan jumlah produk 25.500, dan paling rendah 2006 yaitu produk jumlahnya 3.500. Jumlah perusahaan JYX paling besar yaitu 920 pada tahun 2008, dan jumlah paling rendah ada di 120 pada perusahaan tahun 2001. Lanjut ke nomor 4, yaitu analisis regresi, analisis korelasi, dan koefisien determinasi dari kedua perusahaan tersebut. Yang option A, perusahaan XYZ pada penjualan produk Shinsui. Yang pertama, analisis regresi secara manual, juga kesimpulannya. Di sini sudah tertera tabel dengan tabel pertama N, tabel kedua harga atau P, X jumlah atau Q, ada Y, lalu XY, lalu kolom kelima yaitu X kuadrat, dan kolom keenam ada Y kuadrat. N diisi dengan nomor 1 sampai nomor 8, dan X diisi dari harga perusahaan XYZ dari tahun 2001 sampai 2008, dan Y diisi dari perusahaan XYZ dari jumlah tahun 2001 sampai tahun 2008. Di sini X dijumlahkan jadi 91.000, dan Y dijumlahkan jadi 5.155. Juga XY diambil dari X 25.000 ditambahkan dari Y 160.000, jumlahnya 4 juta, dan seterusnya seperti itu. Hasil dari XY yaitu 49.335.000. Lalu X kuadrat, cara penghitungannya, X ini dari perusahaan XYZ misalnya 25.000 dikali 25.000 hasilnya 625 juta, dan seterusnya juga sama pengerjaannya seperti itu. Dan tabel terakhir yaitu ada Y kuadrat. Cara pengerjaannya dari jumlah Q yaitu ada Y 160 dikali 160 dengan jumlah 25.600. Pengerjaannya juga sama seperti itu, dan jumlah Y kuadrat yaitu 3.910.825. Kita lanjut ke penghitungannya. Diketahui data di atas, dihitung analisis data regresi
data penjualan produk Shinsui perusahaan XYZ baik menggunakan data waktu tertentu. Cara pengerjaannya seperti ini. Dicari dulu B-nya terlebih dahulu dan memiliki hasil min 0,24. Setelah dicari B, kita lanjut cari A, yaitu cari dulu Y-nya dengan hasil 644,375. Lalu kita cari X dengan hasil X 11,375. Setelah dicari A dari X dan Y, yaitu kita langsung pengerjaannya seperti ini. Lalu hasil A-nya 645. Dengan kesimpulan, berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 645 dikurangi negatif 0,24 X atau Q sama dengan 645 dikurangi min 0,24 P. Lalu kita lanjut ke nomor 2, analisis korelasi produk momen kesimpulan. Dan kita hitung terlebih dahulu data analisis korelasi produk momennya. Pembahasannya, kita cari dulu R kuadratnya terlebih dahulu. Pengerjaannya kurang lebih seperti ini. Dan dengan hasil R kuadrat yaitu negatif 0,300, negatif 0,134. Dengan kesimpulan, proporsi penjelasan pengaruh harga produk Shinsui terhadap jumlah permintaan Shinsui pada perusahaan XYZ dapat dijelaskan sebesar 13,4%, sedangkan 66,6% dijelaskan oleh faktor lain. Lanjut ke nomor 3, yaitu koefisien determinasi, juga kesimpulannya. Kita hitung terlebih dahulu data koefisien determinasinya dengan R kuadrat. R kuadratnya kita cari terlebih dahulu. Kurang lebih pengerjaannya seperti ini. Lalu hasil R kuadrat yaitu negatif 0,134. Dengan kesimpulan, proporsi penjelasan pengaruh harga produk Shinsui terhadap jumlah permintaan Shinsui dapat dijelaskan sebesar 13,4%, sedangkan 66,6% dijelaskan oleh faktor yang lain. Itu kesimpulan dari koefisien determinasi. Lalu kita lanjut ke option B. Perusahaan XJXY, penjualan produk Shinsui. 1. Analisis regresi secara manual kesimpulan. Diketahui data di atas. Hitung analisis data regresi penjualan produk Shinsui perusahaan JYX baik menggunakan data runtut waktu tertentu. Di sini kita buat tabel terlebih dahulu dengan tabel 6 kolom. Yang pertama diisi dengan N, lalu harga atau P, lalu jumlah atau Q. Kita masukkan data dari JXY dari 1 sampai 8, lalu X-nya kita masukkan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008. Y-nya juga sama. Cara pengerjaan X, Y-nya juga sama seperti tadi. X kuadrat juga sama, Y kuadratnya juga sama. Hasil dari perusahaan JXY, X-nya 95.000, Y-nya 4.840. Lalu XY-nya hasil 47.830.000. Lalu X kuadratnya dengan hasil 1.514.000.000. Y kuadratnya dengan jumlah 3.556.600. Kita sebelum melanjutkan ke kesimpulan, pengerjaannya juga sama seperti tadi. Cari dulu B-nya, lalu A-nya dicari terlebih dahulu. B-nya juga dengan jumlah 0,109. Lalu A-nya kita cari dahulu. Y dan X-nya cari juga dengan hasil Y 605, hasil X 11.875.
Hasil dari A yaitu 638. Dengan kesimpulan, berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 638 dikurangi 0,109X atau I sama dengan 638 dikurangi 0,109P. Analisis korelasi produk momen. Kesimpulan, hitung dulu data analisis korelasi produk momennya terlebih dahulu. Pengerjaannya juga sama seperti pengerjaan di perusahaan XYZ. Hasil dari korelasi produk momen perusahaan JXY yaitu 1,389. Kesimpulannya, proporsi penjelasan pengaruh harga produk Shinsui terhadap jumlah permintaan Shinsui di pasar dapat dijelaskan sebesar 38,9%, sedangkan 61,1%-nya dijelaskan oleh faktor yang lain. Lanjut ke nomor 3 yaitu koefisien determinasi dan kesimpulannya. Hitung dulu koefisien determinasinya. Cara pengerjaannya juga sama seperti di perusahaan XYZ. Hasil dari koefisien determinasi perusahaan JXY yaitu min 1,389. Kesimpulan dari koefisien determinasi perusahaan JXY yaitu proporsi penjelasan pengaruh harga produk Shinsui terhadap jumlah permintaan Shinsui dapat dijelaskan sebesar 38,9%, sedangkan 61,1%-nya dijelaskan oleh faktor yang lain. Lanjut ke option C, gabungan penjualan dari perusahaan gabungan penjualan dari perusahaan XYZ dan JXY. Cari dulu analisis regresi secara manualnya. Buat dulu kolom seperti ini sebelum ke pengerjaan selanjutnya. Kolom N diisi dari perusahaan XYZ dan perusahaan JXY. Harga X-nya diambil dari tahun 2001 sampai 2008 perusahaan XYZ dan JX. Y juga sama, diambil dari perusahaan JYX dari tahun 2001 sampai 2008. XY-nya juga sama, diambil dari perusahaan JYX dan XYZ dari tahun 2001 sampai 2008. X kuadratnya juga sama, diambil dari perusahaan XYZ dan JYX. Y kuadratnya juga sama dengan hasil X gabungan perusahaan. Hasil dari X yaitu 186.000 dan hasil dari Y 9.995. Hasil dari XY yaitu 97.165.000. Hasil dari X kuadrat yaitu 2.935.000.000. Dan hasil dari Y kuadrat yaitu 7.467 sampai 425. Lalu untuk mencari hasil dari gabungan analisis regresi secara manual yaitu cari terlebih dahulu B-nya. Pengerjaannya juga sama seperti perusahaan XYZ dan JYX dengan hasil B min 0,024. Lalu hasil A-nya 6.247. Kesimpulan dari gabungan analisis regresi secara manual yaitu perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 200. Diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 6.247 dikurangi negatif 0,024X atau Q sama dengan 6.247 dikurangi negatif 0,024P. Selanjutnya, nomor 2, analisis korelasi produk momen dan kesimpulannya. Sebelum ke kesimpulan, cari dulu terlebih dahulu R kuadratnya. Sama pengerjaannya seperti sebelumnya. Hasil dari R kuadrat analisis korelasi produk momen
adalah negatif 1,850. Kesimpulannya, permintaan Shinsui di pasar dapat dijelaskan dari 85,0%, sedangkan 15%-nya dijelaskan oleh faktor lain. Dan yang terakhir, koefisien determinasi dan kesimpulannya dicari dulu terlebih cari dulu R kuadratnya dengan rumus dan cara pengerjaannya sama seperti sebelumnya. Hasil dari koefisien determinasi gabungan adalah R negatif 1,850%. Dengan kesimpulan, proporsi penjelasan pengaruh harga produk Shinsui terhadap jumlah permintaan Shinsui dapat dijelaskan sebesar 85,0%, sedangkan 15,0%-nya dijelaskan oleh faktor lain. Sekian tugas dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.